Purba Ilmu dan Teknologi Pangan 2019 dengan NIM 190305080, mata kuliah Biokimia. Saya sedang melakukan praktikum biokimia, yaitu menguji proses fermentasi pada tape singkong yang dapat menghasilkan glukosa dan alkohol. Adapun bahan yang saya gunakan adalah singkong atau ubi kayu, ragi tape, dan juga air. Adapun alat yang saya gunakan yaitu wadah fermentasi dengan penutup yang rapat, sendok, wadah masak atau yang sering disebut dengan panci kukus, alat penyaring, pisau, dan juga alat tulis. Proses fermentasi ini melibatkan penambahan mikroorganisme untuk membuat tape dari bahan baku ubi kayu atau singkong. Mikroorganisme yang biasa digunakan adalah ragi, yang merupakan kamir yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula dan alkohol. Fermentasi yang saya lakukan hanya berkisar sekitar 4 hari, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan masih sangat rendah. Biasanya, untuk menghasilkan kadar yang tinggi, harus diperlukan fermentasi selama 8 hingga 15 hari. Marjoko dan Wika Nasri pada Jurnal Pangan dan Gizi juga mengatakan bahwa kadar alkohol sangat dipengaruhi oleh banyak tidaknya ragi yang digunakan, sehingga semakin banyak ragi yang digunakan, maka semakin lembek tekstur tape yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena hasil fermentasi yang berupa alkohol dan karbon dioksida jumlahnya semakin banyak. Mailol dan kawan-kawan tahun 2012 mengatakan proses fermentasi yang berlangsung selama 3-4 hari akan mengubah larutan pati menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan protein, air, dan etanol. Proses pemisahan dilakukan dengan penyaringan, maka hasilnya berupa larutan etanol yang masih mengandung air, sehingga harus diproses ke tahap selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses destilasi dilakukan untuk memisahkan etanol dari larutan hasil fermentasi dengan cara memanaskan larutan tersebut. Hasil akhir dari fermentasi tape singkong yang saya buat yaitu memiliki kadar alkohol yang cukup rendah, warna yang tidak terlalu cerah, tekstur yang lembut dan empuk, aroma khas tape yang cukup menyengat, serta rasa tape yang cukup manis.